Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dr. Anda Hadja Arfah Lubis, SPD, MPD. Pembahasan kita kali ini adalah tentang suhu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata suhu. Apa sebenarnya pengertian daripada suhu itu? Nah, sama-sama kita lihat. Suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu itu disebut juga dia dengan temperatur. Nah, suhu ini diukur dengan suatu alat yang namanya termometer. Jadi alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer ini diisi dengan air raksa dan bisa juga dengan alkohol. Cuman kebanyakan termometer ini diisi dengan air raksa karena kelebihan dari air raksa itu adalah yang pertama, segera mengambil panas yang diukur. Jadi ketika kita mengukur suatu benda, maka cepat reaksinya alat itu sesuai dengan benda yang diukur. Yang kedua, bisa atau dapat mengukur suhu rendah dan tinggi. Jadi di bawah 0 derajat min 39 derajat Celcius sampai 357 derajat Celcius. Yang ketiga, tidak membasahi dinding. Yang keempat, pemuaiannya teratur. Yang kelima, mengkilat. Mengkilat air raksa itu mengkilat sehingga mudah kita melihatnya. Nah, skala beberapa termometer. Di sini ada skala Celcius, skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi kalau dia skala Celcius itu dimulai dari titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 100. Jadi dia dalam skala 100. Kalau dia Reaumur dimulai dari 0 derajat sampai 80, maka dia 80, skalanya 80. Kalau Fahrenheit dimulai dari 32 derajat sampai 212 derajat. Jadi dia dalam skala 180. Kalau dia Kelvin dari 273 sampai 373. Jadi dia dalam skala 100. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, itu 100 banding 80 banding 180 banding 100. Itu dalam skala besar. Nah, sama-sama kita bagi 20, maka dia perbandingan dalam skala kecil adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara Celcius dan Reaumur. Celcius banding Reaumur itu sama dengan 5 banding 4. Kalau kita yang ditanya Celcius, kita buat perkalian silang. C kali 4 berarti 4C. Kalau yang ditanya C, maka kawan si C yang 4 tadi letaknya di bawah. Maka dapatlah rumus 5/4 kali derajat Reaumur. Kalau yang ditanya Reaumur, buat perkalian silangnya. Kalau dia perkalian silang 5 kali R berarti 5R. Dikeluarkan R-nya, maka 5 itu letaknya sebagai yang dibagi. Yang membagi apa? 4 kali C. Berarti 4/5 kali derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara Celcius dan Fahrenheit. Jadi hubungan Celcius dan Fahrenheit kita buat. Celcius banding Fahrenheit sama dengan 5 banding 9. Kalau yang ditanya C, kawan si C siapa? Perkalian silangnya 9, maka 9-nya di bawah. 5/9 kali F kurang 32. Nah, kenapa di sini kurang? Karena Fahrenheit itu dimulai dari 32 derajat. Nah, di sini ada dalam kurung F kurang 32. Jadi kalau dia dalam perhitungannya nanti, diselesaikan dulu yang di dalam kurung, baru dibagi dengan 9 dan dikali dengan 5. Kalau yang ditanya F, Fahrenheit yang ditanya, kawan si Fahrenheit dengan hasil perkalian silang adalah 5. 5F, dikeluarkan F-nya, maka 5-nya letaknya di bawah. 9/5C tambah 32. Nah, kalau ada dia seperti ini, maka ini
bisa kita bagikan dulu, baru terakhirnya kita jumlahkan dengan 32. Jadi Celsiusnya dibagi dengan 5, kemudian dikalikan 9, baru ditambah 32. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara Celsius dengan Kelvin. Kalau yang ditanya Kelvin, maka rumusnya adalah Celsius tambah 273. Sedangkan C, kalau yang ditanya Celsius, K Kelvin kurang 273. Nah, sekarang pemuaian. Jadi jika benda diberi kalor, maka akan terjadi pemuaian. Pemuaian ini bisa pada zat padat dan bisa pada zat cair, juga bisa pada gas. Nah, sekarang kita lihat dulu pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat itu dibagi 3, ada muai panjang, ada muai luas, dan ada muai volume. Kalau dia muai panjang, rumusnya adalah LT sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Atau boleh juga delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Nah, di sini alfa itu adalah koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang ini ada tabelnya. Jadi itu nanti biasanya kalau dia di soal itu dikasih tahu berapa alfanya. Kemudian yang kedua adalah muai luas. Muai luas itu adalah AT ya, luas akhir sama dengan A0 luas awal kali 1 tambah beta kali delta T. Atau boleh juga delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Nah, di sini beta nilainya adalah 2 alfa. Alfa tadi ada tabelnya, maka kita kalikan aja. Beta itu sama dengan 2 alfa. Yang ketiga adalah muai volume. Muai volume itu adalah VT. Volume akhir sama dengan, jadi volume akhir itu volume setelah dipanaskan. VT sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T. Atau boleh juga delta V sama dengan alfa kali P0 kali delta T. Di mana gamma itu adalah 3 alfa. Nah, yang kedua yaitu pemuaian pada zat cair. Pemuaian pada zat cair berlaku rumus VT sama dengan V0 1 tambah alfa kali delta T. Yang ketiga, pemuaian gas. Rumusnya adalah VT sama dengan V0 kali 1 tambah 1/273 kali delta T. Nah, sekarang kita buat contoh soalnya. Di sini katanya bejana kaca berisi 4 liter dengan suhu 30 derajat Celcius. Dipanaskan menjadi suhu 80 derajat Celcius, volumenya menjadi 4,2 liter. Tentukan koefisien volume. Nah, karena yang ditanya koefisien volume, maka kita pakai yang volume tadi. Rumus yang volume. Apa dia? Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu apa yang diketahui. Dari soal diketahui V0 sama dengan 4 liter. VT-nya 4,2 liter. VT ini setelah dipanaskan ya, volumenya naik. Kemudian suhunya, suhu awalnya T0 sama dengan 30 derajat. Sedangkan T akhirnya 80 derajat. Yang ditanya adalah gamma. Kita masukkan ke rumus, delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Delta V 0,2. Dari mana 0,2? Delta V, nah kita lihat yang di sebelahnya. Delta V itu adalah volume akhir kurang volume awal. Volume akhirnya berapa? 4,2. V0-nya berapa? 4. Kurangkan. Maka dapat hasilnya delta V adalah 0,2. Nah, sama dengan gamma kali 4 kali 50. Delta T-nya 50. Ya, delta T-nya 50 dari mana? Nah, kita lihat.
Kalau dia delta berarti dia selang waktu, berarti ada suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 80 derajat kurang 30 derajat sama dengan 50 derajat. Masukkan ke rumusnya. Nah, sama dengan rumusnya tadi delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Nah, kita masukkan delta V-nya 0,2, gammanya itu yang ditanya, V0-nya 4 kali 50. Nah, kita kalikan. 0,2 sama dengan gamma kali 4 kali 50. 4 kali 50, 200, berarti 200 gamma. Gamma sama dengan, nah kawan si gamma adalah 200. Kalau dia perubahan rumus, kalau dia ada berkawanan, yang sebelah kiri ada 0,2, yang sebelah kanan 200 gamma. Dikeluarkan gammanya, maka kawannya letaknya di bawah sebagai yang dibagi. Maka 0,2 per 200. Gamma sama dengan 0,001 per derajat. Contoh yang kedua, contoh soal yang kedua, diketahui termometer Celcius 25 derajat Celcius. Tentukan nilai pada termometer Reaumur dan Fahrenheit. Nah, kita lihat kalau dia ada soal, langsung kita buat yang diketahui. Diketahui Celcius 25 derajat Celcius. Kemudian ditanya Reaumur, yang A-nya Reaumur, yang B-nya Fahrenheit. Kita masukkan ke rumus. Berarti yang ditanya Reaumur, yang diketahui Celcius. Berarti hubungan antara Celcius dengan Reaumur. C per R sama dengan 5 per 4. Buat perkalian silang. 5 kali R, 5R. Dikeluarkan R-nya, kawannya 5. 5-nya di bawah. Berarti 4 per 5 kali 25. Sama dengan 20 derajat. Maka dapatlah skala Reaumurnya adalah 20 derajat. Yang B, yang ditanya Fahrenheit, berarti hubungan Celcius dengan Fahrenheit. C per F sama dengan 5 per 9. Dikeluarkan F-nya, kawan si F siapa? 5. Maka 5-nya di bawah. Maka rumusnya 9 per 5C tambah 32. Nah, kalau dia ada seperti ini kita bagi dulu, kemudian kita kalikan, baru terakhir kita jumlahkan. 25 bagi 5, 5. 5 kali 9, 45. 45 tambah 32 sama dengan 77 derajat. Maka skala Fahrenheit-nya adalah 77 derajat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda bisa lebih bersemangat untuk belajarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.